Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mempelajari, membuka bagaimana penanganan diabetes mellitus dengan biospray. Mungkin selama ini kita sudah tahu, kita sering mendengar bahwa diabetes mellitus itu adalah penyakit seumur hidup. Tidak bisa sembuh, malah tambah lama tambah parah. Akhirnya cuci darah dan akhirnya meninggal. Itu yang kita tahu selama ini. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita cari dulu apa penyebab dari diabetes itu sendiri dan apakah diabetes itu penyakit keturunan atau juga siapa saja yang bisa terkena diabetes. Apa bahayanya bila diabetes itu dibiarkan dan tidak diobati? Itu pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran kita. Dan apakah diabetes bisa disembuhkan? Kemudian, apakah obat diabetes tidak berbahaya bila diminum terus-menerus? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mencegahnya. Nah, diabetes mellitus itu adalah bukan penyakit yang berdiri sendiri, dia adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemi. Apa itu hiperglikemi? Hiperglikemi adalah penumpukan gula dalam pembuluh darah yang terjadi karena kelainan dari sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Jadi, penyebab dari diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi itu karena adanya gangguan di kerja insulin. Kita akan lihat lebih lanjut bagaimana terjadinya diabetes. Diabetes itu terjadi karena insulin yang tidak mencukupi atau insulin yang sekresinya sedikit, dia tidak mampu merubah gula darah menjadi dari glukosa, gula darah menjadi glikogen, gula otot. Nah, karena ketidakmampuan itu sehingga gula di dalam darah tetap tinggi, sedangkan gula di dalam otot turun. Dan apa efeknya? Efeknya akan mengganggu semua proses metabolisme di dalam tubuh kita. Karena glukosa otot atau glikogen itu yang tidak banyak, dia akan memicu untuk ginjal untuk memproduksi gula, untuk merubah gula otot menjadi glikogen, seperti itu. Jadi dia merasa bahwa gula ototnya kok sedikit, jadi liver memproduksi gula untuk supaya bisa jadi glikogen. Jadi seperti lingkaran setan. Ya, jadi dia ini menyebabkan ini menyebabkan ini, dia akan berputar terus. Kemudian diabetes itu ada berapa macam? Diabetes itu secara global ada 4 macam, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus yang tipe yang lain. Nah, ini yang kita mau lihat sama-sama. Apa penyebab diabetes? Seperti yang pertama ini, yang di sebelah kiri ini, adalah penurunan produksi insulin atau sekresi insulin, pengeluaran insulin. Dari insulin itu diproduksi oleh beta sel pada pankreas. Jadi kalau beta sel pada pankreas ini sehat, insulinnya juga sehat. Tetapi biasanya dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia kita, sehingga organ-organ itu bekerjanya akan semakin berkurang. Atau ada penyakit lain, maka beta sel pankreas itu dia tidak bisa memproduksi insulin secara normal, sehingga efeknya apa? Efeknya gula akan tetap ada di dalam darah, tidak dirubah menjadi gula otot, akhirnya hiperglikemi. Yang kedua adalah peningkatan sekresi glukagon. Glukagon ini apa? Glukagon ini adalah mengubah gula otot menjadi gula darah. Jadi pada saat gula darah itu meningkat dan tidak bisa dirubah menjadi gula otot, hati itu merasa bahwa gulanya tidak ada, karena tidak ada dirubah menjadi gula otot, maka hati akan meningkatkan sekresi glukagonnya untuk supaya gula yang ada di otot itu dikeluarkan, untuk membantu supaya bisa yang sudah ada di dalam itu dikeluarkan supaya untuk mengganti supaya dia bisa menjadi glikogen yang baru. Nah, itu kan efek dia berubah menjadi gula darah akan menyebabkan hiperglikemi. Kemudian juga penurunan efek incretin. Ini adalah
penyerapan gula juga di dalam sini. Dia menurun penyerapannya sehingga tetap jadi gula darah. Ya. Nah, ini peningkatan glukosa hepar. Ini tadi yang saya katakan bahwa dia glukosa hepar ini ditingkatkan untuk supaya dirubah oleh glukagon menjadi gula darah karena hepar merasa bahwa yang ada di sini kurang, gula ototnya kurang. Jadi dia, ini yang kita sebut lingkaran setan karena dia ini menyebabkan ini balik lagi menyebabkan yang ini. Juga penurunan pengambilan glukosa oleh otot. Nah, ini yang tadi karena tidak berubah menjadi glikogen. Kemudian disfungsi neurotransmitter. Jadi ada neurotransmitter di otak yang fungsinya membantu penyerapan glukosa darah. Jadi glukosa itu dirubah supaya dia bisa mendampingi untuk mengikat oksigen. Nah, itu yang akan diputar di seluruh tubuh. Peningkatan penyerapan gula oleh ginjal. Ini ada ginjal, jadi ada penyerapan glukosa oleh ginjal. Nah, ini glukosanya penyerapan ditingkatkan sehingga dia menarik kembali ke darah. Nah, ini ada peningkatan lipolisis. Peningkatan lipolisis ini juga sama. Jadi akibat gula otot itu berkurang sehingga terjadi lisis. Jadi lemak juga akan dirubah menjadi gula. Sehingga efeknya apa? Orangnya kurus, berat badannya turun seperti itu. Jadi diabetes itu bukan suatu penyakit yang mandiri, tetapi dia adalah gangguan kelenjar penyakit metabolik yang bermacam-macam sehingga menjadi gejala yang disebut hiperglikemi. Nah, siapa saja yang bisa terkena diabetes mellitus? Satu adalah kelompok dengan indeks massa tubuh lebih dari 23 kg per meter kubik disertai dengan satu atau faktor resiko di bawah ini, yaitu yang pertama adalah kebiasaan tidak aktif. Jadi kurang gerak. Kemudian makanya kita anjurkan setiap hari kita harus rajin untuk olahraga. Turunan pertama dari orang tua dengan diabetes. Jadi orang tua yang terkena diabetes bisa saja menurunkan pada putra-putrinya. Tetapi itu pun masih tergantung dari banyak hal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Banyak hal yang bisa terjadi. Seperti saya, orang tua saya itu diabetes, tetapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah diabetes. Justru gula darah saya berkisaran di bawah 100. Jadi memang itu keturunan, tetapi tergantung dari banyak hal. Seperti yang biasa sampaikan, terjadi karena pola pikir kita, makan kita, dan kadang-kadang kita itu memang kakean pola sehingga menyebabkan apa yang kita makan berlebih. Kemudian yang ketiga, riwayat melahirkan bayi dengan berat lahir atas 4 kilo atau riwayat diabetes mellitus gestasional. Jadi diabetes mellitus yang muncul sejak kecil, ya, sejak bayi. Jadi kadang-kadang kita senang karena kita melahirkan anak beratnya 4 kilo, anakku sehat. Ya. Tetapi itu tidak baik karena biasanya itu ibunya harus diperiksa, kemungkinan ibunya diabetes juga bisa atau kemungkinan bayinya diabetes juga bisa. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian hipertensi yang di atas 140/90 dalam kondisi lama, akhirnya dalam beberapa tahun, ya agak lama, kan yang baru. Kolesterol tinggi yang harusnya di bawah 35, dia lebih dari 35, atau trigliseridnya tinggi 250 mili, lebih dari 250 mg per desiliter. Jadi itu juga bisa mempercepat terbentuknya diabetes. Kemudian menderita penyakit lain yang bisa menyebabkan retensi insulin, di mana insulinnya tidak bisa keluar. Mungkin penyakit di pankreasnya sendiri yang menyebabkan beta pankreasnya rusak, sehingga produksi insulinnya juga akan menjadi terkait dengan retensi insulin yang tidak bisa keluar. Kemudian ada riwayat prediabetes, sudah pernah gula darahnya agak naik sedikit seperti itu. Kemudian riwayat kardiovaskuler, riwayat penyakit kardiovaskuler juga bisa mempercepat terbentuknya diabetes. Obesitas berat, obesitas itu juga penyebab dari diabetes. Kelompok ras dan etnis tertentu. Kemudian yang kedua adalah kelompok usia di atas 45 tahun tanpa resiko di atas.
Jadi kalau sudah mulai usia 45 tahun, walaupun tanpa resiko di atas terkena diabetes bisa saja, tetapi tidak selalu. Tetapi saya sebutkan di sini bisa saja terjadi. Nah, keluhan apa yang bisa terjadi pada diabetes mellitus? Ada keluhan yang pertama, keluhan klasik dari diabetes mellitus adalah poliuri, polidipsi, dan polifagi. Poliuri adalah sering kencing malam. Kemudian polidipsi adalah banyak minum. Ya, polifagi adalah banyak makan. Yang keempat, jadi itu trias keluhan klasik itu poliuri, polidipsi, polifagi. Kemudian yang berikutnya adalah penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Kalau misalnya berat badan saya turun karena stres, itu wajar. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak ada sebabnya. Nah, keluhan lain apa yang timbul? Badannya lemah, sering kesemutan, atau sering gatal. Matanya menjadi kabur. Nah, ini yang bahaya, disfungsi ereksi pada pria. Sangat berbahaya. Kemudian kalau pada wanita apa? Pruritus vulva. Jadi bagian luar kelaminnya itu gatal. Jadi pruritus. Jadi kayak kalau pruritus itu kayak apa ya? Keringat buntut itu loh, apa namanya? Pruritus ya. Kayak keringat buntut seperti itu. Jadi dia apa namanya? Karena gulanya banyak, di situ banyak bakteri sehingga jadi gatal. Gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana diagnosa ditegakkan? Yaitu dengan pemeriksaan gula. Bisa gula puasa atau 2 jam postprandial. Jadi atau gula acak. Jadi yang gula puasa artinya puasa tidak makan sejak misalnya 8 jam tidak makan, kemudian kita periksa. Itu namanya gula darah puasa. Nah, kemudian gula acak ya kita periksa sewaktu-waktu. Sesudah makan atau belum makan atau aja bisa. Dan 2 jam postprandial. 2 jam postprandial yaitu 2 jam setelah makan. Itu diperiksa lagi untuk kadar gulanya. Dan masing-masing sudah batasnya. Jadi kalau misalnya gula puasa ya apa namanya tidak ada pasokan makanan selama minimal 8 jam. Nah, itu biasanya lebih dari 126 ya. Kemudian kalau yang gula acak, gula yang sudah makan dulu, yang sudah makan itu biasanya lebih dari 200 mg. Nah, untuk gula acak atau sesuatu, periksaan sesuatu, GDA, gula darah acak itu lebih dari 200 dengan keluhan atau pun tanpa keluhan. Nah, selama ini tujuan dari pengobatan diabetes adalah untuk mencegah diabetes itu sendiri. Untuk mencegah komplikasi diabetes itu sendiri. Jadi tidak ada yang mengobati penyebab utama dari diabetes itu sendiri, yaitu di sel beta pankreas, di tempat produksi insulin. Selama ini belum ada obat yang bisa bekerja untuk bagian produksi insulin. Jadi selama ini yang ada adalah mencegah komplikasinya. Apa saja komplikasinya? Komplikasinya bisa non-vaskuler, bisa mikrovaskuler, bisa non-vaskuler. Yang makrovaskuler apa misalnya? Penyakit jantung koroner. Ya, kemudian ischemic stroke. Stroke karena kekurangan oksigen di otak. Atau ada pembuntuan sehingga oksigen di otak berkurang. Nah, itu sebabnya ya karena perjalanan sel-sel darahnya itu terganggu, darahnya terganggu sehingga dia akan menyebabkan gangguan di otak atau congestive heart failure. Jadi apa ya, ada pembuntuan di liver sehingga menyebabkan liver itu kelelahan untuk insulinnya. Nah, komplikasi yang kedua adalah komplikasi mikrovaskuler, di mana di situ akan ada diabetik neuropati, yaitu gangguan pada mata. Nah, kemudian ada diabetik nefropati, gangguan pada ginjal. Yang ketiga adalah diabetik neuropati, gangguan pada saraf. Ini ya, ada gangguan pada neuropati dan ada limb amputation. Artinya ada dia akan anunya berkurang sehingga dia akhirnya akan mati. Ya. Kemudian yang berikutnya ada non-vascular complication.
non vaskular, komplikasi yang lain adalah bisa ada kanker, ya, ada infeksi, kemudian ada penyakit degeneratif yang lain, kemudian mungkin juga depresi dan cognitive disorder. Ya, gangguan pergerakan baik yang bisa dikendalikan ataupun yang tidak dikendalikan. Jadi diabetes lebih dari penyakit vaskuler. Jadi diabetes ini justru dia lebih berbahaya karena dia lebih dari sekedar penyakit vaskuler. Nah, kenapa hari ini saya sampaikan bahwa biospray bisa membantu penyembuhan diabetes? Karena apa? Karena tadi seperti Ibu Bapak lihat bahwa pengobatan diabetes selama ini hanya mengobati gejalanya dan komplikasinya. Belum ada yang mengobati dari pusatnya, pusat produksi insulinnya di sel beta pankreas. Jadi, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena coba kita lihat kembali bahwa dalam tubuh manusia itu ada 8 hormon utama. 8 hormon utama, di mana hormon-hormon yang ada itu dikendalikan oleh satu hormon yang namanya HGH. Jadi HGH ini kalau pusat dari segala setrumnya. Jadi pusat dari segala pergerakan dari hormon-hormon tubuh. Kalau ada profesor yang bilang bahwa HGH itu adalah penyelenggara tubuh. Jadi dia yang mengatur semuanya. Dan di antara yang diatur itu adalah hormon insulin. Ini nomor 4 ya. Jadi banyak hormon di situ. Sebetulnya bukan hanya 8 hormon ini saja. Di dalam tubuh manusia begitu banyak hormon. Ratusan bahkan ribuan hormon di dalam tubuh. Nah, semuanya diklasifikasi, digolongkan menjadi 8 hormon utama. Kalau saya bilang hormon utamanya cuma 1, yaitu HGH. Nah, yang 7 ini adalah di bawah dari hormon HGH itu sendiri. Jadi disetir oleh satu saja. Ada hormon melatonin, ya, ada hormon melatonin yang bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Kemudian ada hormon tiroid yang penting bagi pertumbuhan organ-organ dan jaringan pada masa kanak-kanak maupun sampai masa tua. Nah, karena kita sehari ini bicara tentang diabetes, maka yang paling utama kita bicara tentang hormon insulin. Jadi di situ disampaikan bahwa penting bagi sel untuk dapat menyerap gula yang dihasilkan dari konsumsi makanan. Tadi saya sampaikan bahwa gula yang masuk ke dalam tubuh dia akan masuk. Nah, fungsi dari insulin adalah mengubah gula darah menjadi gula otot. Kalau insulin ini kurang, baik sekresinya kurang atau tidak ada, maka gula otot akan kurang. Kalau gula otot kurang, maka hepar dan liver dan organ lain akan berteriak, oh kita tidak punya glikogen, kita tidak punya gula otot. Gula otot kita kurang. Nah, apa yang bisa dilakukan? Masing-masing bagian itu seperti liver itu dia akan lemak atau otot di tubuh kita, dia akan mengeluarkan dengan zat yang namanya glukagon, dia akan dirubah menjadi gula darah. Karena dia menganggap bahwa gula darah tubuhnya kurang, nggak ada, sehingga gula ototnya tidak terbentuk. Nah, setelah semua berkomando, gula otot kita kurang, semua akhirnya gula otot mengira bahwa itu disebabkan oleh gula darahnya yang tidak ada, sehingga tidak bisa dirubah. Padahal yang berubah itu yang tidak ada. Nah, setelah tubuh lain itu mengubah gula ototnya menjadi gula darah, otomatis gula darahnya akan menumpuk. Sehingga akan dirubah oleh zat yang namanya glukagon menjadi glukosa. Nah, dia akan menumpuk gula darahnya. Otomatis akan tambah tinggi lah diabetesnya. Dan ini proses ini tidak bisa baik kalau tidak diperbaiki dari pusatnya. Kalau cuma dikasih obat-obatan untuk komplikasi supaya gula darahnya turun, supaya tidak bisa. Jadi yang kita obati harus pusatnya. Nah, disinilah fungsinya biospray bisa bekerja pada HGH-nya. Begitu dia dimasukkan ke dalam tubuh, maka biospray itu akan support, men-trigger HGH itu untuk memerintahkan kepada hormon-hormon di dalam tubuhnya untuk bekerja kembali normal, untuk kembali bekerja baik. Nah, apa efek yang bisa kita dapat? Yang bisa kita dapat adalah hormon insulin akan normal kembali. Dengan hormon insulin normal, maka gula darah akan dirubah, glukosa akan dirubah menjadi glikogen. Nah, setelah gula ototnya pas, setelah gula ototnya banyak, tidak ada perintah, maka dari yang lain, dari gula, dari liver, dari otot,
tidak akan ada perintah untuk merubah menjadi gula darah. Makanya dia akan membaik kembali. Semuanya akan membaik kembali. Tidak ada yang dirubah menjadi gula darah, sehingga gula darahnya akan normal kembali. Jadi memang begitulah kerja hormon insulin, begitulah kerja hormon-hormon dalam tubuh kita. Nah, sampai saat ini hanya satu produk, hanya Biospray yang bisa men-trigger HGH untuk memerintahkan kepada hormon di seluruh tubuh supaya menormalkan kembali sekresinya, pengeluarannya itu dinormalkan kembali, sehingga hormon insulinnya normal. Kemudian, jadi kalau secara logika, kalau hormonalnya sudah normal kembali, maka semua keluhan itu akan hilang. Nah, kenapa diabetes mellitus itu komplikasinya begitu hebat? Karena begitu gula darahnya itu banyak, maka gula darahnya itu juga akan tersuplai ke seluruh otot-otot kita. Sampai di perifer, sampai di ujung-ujung jari, semuanya gula darahnya akan tinggi. Apa efek dari gula darah tinggi? Mudah terjadi infeksi. Kemudian bisa terjadi saraf-sarafnya menjadi menjadi hipersensitif, ya, seperti merasakan itu adalah menjadi hipersensitif sehingga rasanya seperti geringingan, kesemutan, ya, seperti kesemutan. Itu yang menyebabkan karena, nah, kenapa dia bisa di mata bisa menjadi, karena dia akan glukosa ini dia akan banyak tertampung di retina, di pembuluh darah mikro dari retina, dan dari itu dia akan mengurangi kerja saraf-saraf yang ada di situ, sehingga bayangan, misalnya kalau kita melihat mata itu seperti cermin, jadi barang yang ada di depan kita masuk ke dalam mata, dari retina itu seperti bayangan, dia akan memantul kembali. Nah, karena retinanya tidak baik, maka pantulannya juga tidak fokus, sehingga mata kita rabun. Baik itu rabun jauh, yang terutama adalah rabun dekat, bahkan bisa sampai tidak bisa melihat, karena saya tahu sendiri ada yang seperti itu. Dan pada saat dibawa ke dokter mata, sarafnya semua sudah rusak, jadi tidak bisa diperbaiki. Jadi apapun yang ada di situ tidak bisa diperbaiki kalau sudah terlanjur. Demikian juga dia kalau masuk ke otak, dia akan membuat semuanya menjadi berantakan. Seperti juga dia masuk di dalam ujung-ujung kulit. Orang diabetes itu ada yang gatalan seluruh tubuhnya. Karena apa? Karena yaitu tadi pembuluh darah perifernya, pembuluh darah tepinya dia banyak mengandung darah, banyak mengandung butir-butir itu darah merahnya, sehingga dia mudah terkena infeksi. Kalau laki-laki tadi menjadi impoten, kalau yang perempuan justru kemaluannya yang gatal. Jadi biasanya kalau orang datang ke saya bilang kemaluannya gatal semuanya, berarti harus diperiksa dulu gula darahnya. Biasanya penyebabnya karena itu. Kemudian di sini juga ada hormon-hormon yang lain. Ada hormon DHEA, yaitu yang fungsinya meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga supaya tekanan darahnya stabil. Yang berikutnya adalah estrogen untuk merawat fungsi otak dan memastikan pertumbuhan jaringan lain, terutama jaringan pada kewanitaan. Bisa lebih kenyal, vagina, arteri, dan kulit juga elastisitasnya menjadi lebih baik. Kemudian progesteron adalah penting untuk merangsang pertumbuhan uterus selama masa kehamilan. Uterus itu adalah rongga rahim, jadi selama masa kehamilan meningkatkan pertumbuhan jaringan payudara dan mencegah kanker. Yang berikutnya yang terakhir adalah keinginan atau libido pada pria. Jadi apapun yang terjadi pada diabetes mellitus selama ini, medis hanya mengobati dari komplikasinya, untuk mengurangi komplikasinya. Tapi kerusakan dari sel-sel beta Langerhans dari pankreas itu sendiri tidak pernah diobati. Jadi dengan adanya Biospray ini, yang kita tahu bahwa sebagai hormon penyelenggara hidup, penyelenggara tubuh, maka dia yang harus ditambahkan untuk men-trigger, untuk mensupport, untuk mengecas kembali hormon-hormon yang lain supaya bisa berjalan normal. Nah, HGH dapat mengembalikan organ dan pembuluh darah yang sudah lama atau rusak menjadi berfungsi seperti semula. Dan efek yang baru kita dapat adalah
hidup kita bisa tambah segar, mungkin tampil kembali tampak muda seperti itu ya. Kalau jadi muda nggak mungkin ya, usia jalan terus, tapi kita akan tampil muda gitu ya. Nah, kenapa kita harus memilih biospray? Biospray ini lebih unggul. Jadi dari hasil penelitian selama 30 tahun bahwa biospray ini menjadi satu-satunya suplemen yang bisa mengaktifkan HGH. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita lihat ya dari tabel ini, penyerapan dari pemakaian obat, kalau dia pakai pil atau tablet, itu penyerapannya hanya 10%. Kalau dia memakai kapsul gel, penyerapannya 16%. Kalau dia berupa cairan sirup misalnya, maka penyerapannya 50%. Kalau dia suntikan, penyerapannya hanya 80%. Tetapi dengan biospray di mana kita lakukan penyemprotan di bawah lidah, penyerapannya 90%. Nah, kenapa terjadi demikian? Ini yang kita lihat lagi. Nah, ini. Itu karena perbedaan penggunaan. Kalau kita memakai obat yang disemprotkan yang diminum atau disuntikkan lewat mulut, kalau dia lewat mulut, maka yang setelah dari mulut dia akan menuju lambung, kemudian menuju usus, kemudian diabsorpsi, ya diserap oleh kelenjar pituitari. Ya, seperti mungkin tadi saya belum menyampaikan ya, kelenjar pituitari itu adalah kelenjar yang memproduksi HGH, Human Growth Hormone. Jadi tempatnya di otak kecil, itu namanya pituitary gland. Fungsinya adalah untuk memproduksi hormon-hormon dalam tubuh, yang terutama adalah hormon HGH. Jadi begitu dia masuk ke dalam kelenjar pituitary, maka dia akan langsung ngecas, ya ngecas itu HGH-nya untuk berproduksi secara normal. Nah, setelah dia masuk ke kelenjar pituitary, baru dia lanjut ke liver dan ke sel-sel tubuh yang lain. Nah, bagaimana kalau pemakaian biospray? Pemakaian biospray adalah disemprotkan di bawah lidah. Disemprotkan di bawah lidah, dia akan terserap langsung ke kelenjar pituitary, kemudian menuju ke liver dan langsung ke sel. Nah, ini potong kompasnya banyak sekali, dia tanpa melalui lambung, usus, dan kalau di usus ini diserap baru ke sini. Jadi ini dia melewati ini. Otomatis secara logika waktunya akan lebih cepat. Dan dia tidak mengganggu lambung bagi orang-orang penderita penyakit lambung. Dia aman untuk penyakit lambung. Dia aman untuk penderita sakit pencernaan dari atas, baik mulai dari lambung, duodenum, yeyunum sampai dia di bawah di anusnya. Karena kalau ada kelainan di situ, penyerapan ini juga akan terganggu. Jadi obat-obat yang diberikan pada orang-orang yang menderita penyakit di pencernaan, maka penyerapan ini juga akan terganggu, sehingga yang masuk kelenjar pituitari juga akan berkurang, sehingga efeknya juga berkurang. Jadi disitulah letak perbedaan kenapa saya sampaikan bahwa pemakaian biospray penyerapannya jauh lebih besar, kemudian fungsinya adalah untuk mengobati pusat dari produksi insulin itu sendiri, sehingga sebabnya bisa diperbaiki. Kalau kita cuma memperbaiki komplikasinya, penyebabnya tidak hilang, ya tetap saja makin lama akan tetap makin tambah parah. Makanya ada yang bilang bahwa diabetes itu penyakit seumur hidup. Penyakit seumur hidup tidak mungkin sembuh. Ya, memang selama ini yang kita lihat adalah seperti itu. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi? Kita bisa buktikan. Jadi begitu banyak orang-orang diabetes yang bisa sembuh, walaupun dia itu sampai luka, ada gangrennya bernanah, seperti itu bisa sembuh sampai kering, sampai dia bisa tertutup kembali. Karena apa? Karena kita perbaiki dari pusatnya. Jadi kita tidak berjanji bahwa kalau pakai biospray pasti sembuh. Bukan seperti itu, tetapi kami pastikan bahwa kita buktikan bahwa orang-orang yang memakai biospray banyak sekali yang mengalami kesembuhan. Bahkan yang mau diamputasi pun tidak jadi diamputasi. Bahkan yang sampai mau operasi jantung pun tidak jadi operasi jantung. Karena apa? Karena di sini biospray bekerja secara alami dengan bekerja di tempat produksi HGH-nya sendiri. Sehingga begitu dia men-trigger HGH itu, maka seluruh hormon-hormon dalam tubuh akan menjadi baik.
biasanya kalau kita sudah mulai, mungkin penyakitnya belum sembuh dulu karena memang ada proses, tetapi gejala-gejala yang muncul itu sudah bisa hilang. Misalnya tadinya tidak bisa tidur, begitu dia pakai bisa mulai tidur. Karena apa? Karena hormon dari melatoninnya itu diperbaiki seperti itu. Tidak sengaja kita memakai biospray karena untuk memperbaiki diabetes kita. Tetapi apa efek yang kita perbuat? Apa yang kita dapat? Jadi efek yang kita dapat adalah ereksi bagi bapak-bapak mulai membaik. Ibu-ibu yang biasanya gatal-gatalnya mulai hilang. Jadi dengan satu kali pengobatan tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi kita juga dapat efek yang lain. Efek yang lain yang Bapak Ibu bisa dapat apa? Berat badan akan menurun. Dan karena ada yang ereksi tadi bisa diperbaiki, maka hubungan suami istri akan kembali harmonis. Nah, biospray sudah melalui penelitian ilmiah lebih dari 30 tahun. Dan terbukti bahwa dia sampai saat ini terbukti dia paling efektif untuk meningkatkan produksi HGH. Nah, kesimpulan dari yang kita sampaikan tadi adalah diabetes adalah penyakit kronis yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan. Ini penting, bahwa butuh perawatan medis berkelanjutan. Artinya, obat dokter harus tetap dipakai. Diabetes dapat ditata dengan gaya hidup disertai kombinasi dengan obat dan suplemen. Suplemen di sini yang kita anjurkan adalah biospray. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan obat diabetes harus berdasarkan pertimbangan dokter. Karena kadang-kadang orang itu pinter. Jadi dia diabetesnya mulai naik, dia mulai beli obat untuk diabetes. Katanya saudara saya cocok pakai obat ini, jadi dia pakai. Seperti itu sebetulnya salah. Karena apa? Pemilihan obat diabetes tergantung dari pertimbangan dokter. Dokter memeriksa keadaannya bagaimana, obat apa yang diperlukan. Jadi tidak semua obat diabetes itu cocok untuk semua orang. Contohnya saja obat darah tinggi. Misalnya karena sakit jantung dan ada darah tinggi, ada yang diberi captopril, ada yang diberi yang lain. Dan beberapa yang diberikan captopril itu datang dengan keluhan batuk seperti itu. Jadi tidak semua orang cocok dengan semua obat. Itu yang harus kita perhatikan. Dan terapi dini dari diabetes itu membantu mencegah terjadinya komplikasi, bukan memperbaiki sekresi insulinnya. Itu yang harus kita mengerti, itu yang harus kita paham. Dan biospray terbukti membantu pengobatan diabetes mellitus dengan cara memperbaiki semua fungsi sel tubuh sehingga mampu mempercepat penyembuhan diabetes itu sendiri. Jadi kadang-kadang di masyarakat itu banyak yang main dokter-dokteran. Saudaranya turun diabetesnya dengan ini, dia juga pakai dengan itu. Tetapi ternyata tidak berefek. Padahal obat itu adalah racun. Obat itu akan masuk ke dalam liver, kemudian didetoksifikasi. Dia racunnya itu di liver. Nah, kalau terlalu banyak obat yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia itu racun, berarti yang kasihan kan liver kita. Yang pertama livernya kasihan, kemudian yang kedua adalah ginjalnya juga kasihan. Maka kita jangan mudah memakai obat tanpa saran dari dokter, karena itu akan membuat tubuh kita rusak sendiri nantinya. Kalau sudah menjadi penderita diabetes, saat ini sudah menjadi penderita diabetes, segeralah melakukan pengobatan dengan penambahan suplemen dari biospray. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memperbaiki insulin. Dengan hanya memperbaiki insulin saja, semua tubuh akan membaik. Dengan hanya memperbaiki human growth hormone, semua hormon sistem di dalam tubuh akan menjadi baik. Otomatis insulin akan normal, hormon-hormon lain akan normal, hidup kita akan menjadi segar. Mudah-mudahan walaupun kita sudah tua, walaupun usia kita makin bertambah, tetapi kita masih sehat, masih segar, bisa melihat pertumbuhan anak cucu kita. Begitu, mudah-mudahan berguna bagi kita. Terima kasih, selamat pagi.